Oke, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta tutor Karil web pertama ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena kita akhirnya bisa terselenggarakan juga ya web perdana kita ini walaupun dengan keterbatasan seperti ini ya. Bapak Ibu mohon dimaafkan. Pertama-tama mungkin untuk pertemuan perdana kita perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kita biar lebih saling mengenal supaya nanti satu semester ke depan juga kita lebih mudah dan lebih bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi kita saling mengenal terlebih dahulu ya. Pengakraban dulu untuk hari ini sambil nanti saya berikan beberapa materi pengantar. Oke, saya mohon izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Elinda. Saya bertugas sebagai dosen pendamping mata kuliah karya ilmiah untuk satu semester ini. Saya domisilinya di Surakarta Bapak Ibu, di Solo ya. Barangkali mungkin ada kelas ini yang dari Solo nanti bisa menyampaikan. Kemudian saya dulu S1 di UNES Bapak Ibu ya, Universitas Negeri Semarang, kemudian S2 di Universitas Negeri Jakarta dan S3 juga di UNJ di Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemudian saat ini saya sebagai dosen di salah satu universitas di Solo juga dan mengampu sebagai sekretaris prodi di program studi PGSD. Kemudian saya selain itu saya juga saat ini habis cuti melahirkan ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin mungkin kalau tiba-tiba ada saya izin atau apa gitu ya. Jadi ini sedang mulai aktif kembali setelah cuti melahirkan. Jadi nanti seperti itulah kondisinya saat ini saya begitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Kemudian selanjutnya mungkin akan saya panggil satu persatu ya, mulai dari Ibu Dian Mardiana, mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, kemudian dari Pokjar mana, kemudian saat ini sudah mengajar atau belum. Nah, silahkan memperkenalkan diri, Bu Dian Mardiana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dian Mardiana. Saya dari Pokjar UT Sawangan, Depok. Saya tinggal di Bogor, Jawa Barat. Tepatnya sih di Kabupaten Pak, Bu. Terus saya sudah mengajar di salah satu sekolah dekat rumah saya. Sudah hampir 2 tahun. Oke, terima kasih. Bu Dian mengajar di SD ya, Bu ya? Ya, mengajar di SD, Bu. Oke, untuk ikut sertaan Karil kali ini perdana atau sudah yang kedua atau mungkin gimana Bu Dian? Insya Allah pertama dan terakhir ya Bu ya. Iya Bapak Ibu, jadi memang tidak menutup kemungkinan ya pas sesi semester lalu itu ada beberapa yang ternyata itu sudah mengikuti mata kuliah Karil yang kedua gitu ya. Jadi mungkin ada yang tidak lulus saat mata kuliah Karil. Jadi harapannya tahun kelas ini semuanya bisa lulus gitu harapannya ya Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya, yang penting nanti bisa saling berkoordinasi. Oke, terima kasih Bu Dian. Perkenalannya Sama-sama. selanjutnya Bu
Bu Siti Anissa Arofah. Nah, silahkan Bu Siti Anissa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Anissa Arofa, saya dari UPBJJ Jember, Pokjar Gentek A. Saya sekarang tinggal di Banyuwangi dan sudah mengajar di sekolah dekat rumah juga, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, Bu Siti, ini perdana juga ya, Bu Siti? Iya, Karil, nggih, Oke. perdana, Bu. Dan terakhir kayak mbaknya. Oke, tadi Bu Dian Jawa Barat, Bu Siti Jawa Timur ya, saya Jawa Tengah. Oke, selanjutnya Bu Mimi Ayu Lestari, silahkan memperkenalkan diri. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mimi Ayu Lestari dari UPPJJ Jambi, Pokjar Kerinci. Saat ini belum ada ngajar di SD manapun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mimi Ayu Lestari. Wah, ini sudah mulai jauh ya dari Jambi ya, Bu Mimi. Ini perdana juga ya, Bu Mimi? Iya, Bu, perdana dan Oke. semoga yang ada yang keduanya. Amin. Oke. Lanjut Bu Farida Putri Dianasari. Ya, terima kasih Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Farida Putri Dianasari. Saya dari UPBJJ UP Surabaya. Saya tinggal di Jombang, Jawa Timur, Bu. Saya sudah mengajar di SD dekat rumah saya. Terima kasih. Sudah mengajar berapa lama, Bu? Sudah 3 tahun, Ibu. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Farida, perdana Terima juga kasih. ya. Nanti kalau sudah yang kedua Bu, Iya, gitu Bu. bilang ya Bapak Ibu. Kalau sudah yang pengalaman kedua tuh targetnya harus lulus gitu. Oke, selanjutnya Bu Maimunah. Bu Mai. Siap, Bu. Perkenalkan. Ya, saya. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya dari UT Pokjar Kota Jambi. Sekarang saya berdomisili di Kabupaten Muara Jambi. Alhamdulillah saya sudah bekerja di SD 106 Muara Jambi sekitar 12 tahun. Demikian, Bu. Oke, wah Bu Maimunah ya, ini jauh ya dengan Bu Mimi ya. Tadi di Jari Jambi juga kalau nggak salah. Iya, dari Kerinci, Bu Mimi. Oh ya. Oke, Bu Maimunah. Terima kasih. Selanjutnya Bu Eli Septiana. Ya, Ibu. Izin memperkenalkan diri ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Eli Septiana dari Pokjar Pasir Sakti, Bu. Sekarang udah mengajar di dekat rumah. Berapa lama Bu mengajarnya? Baru 1 tahun, Bu. Oke, Bu Eli Septiana ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Tadi dari provinsi mana Bu Eli? Maaf. Dari Pokjar Pasir Sakti, Bu, Lampung Timur. Oh, Lampung. Oh ya. Oke, kemudian ada Pak Adi Irawan. Silahkan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri. Saya Adi Irawan dari UPBJJ Bandar Lampung, Salut Baradatu Wekanan, untuk domisili di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Untuk sekarang sudah mengajar kurang lebih 1 tahun, Bu. Oke, itu jauh dengan Bu Eli ya, Pak Adi ya. Ya, lumayan jauh. Oke, Pak Adi Irawan, terima kasih. Selanjutnya Bu Mariatul Kiptiah Ayunda. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariatul Kiptiah Yunda. Saya dari UPBJJ Malang, Pokjar, Gondang Wetan.
Saya tinggal di Pasuruan. Saat ini Oh saya ya, mengajar di MI dekat rumah saya. sudah berapa lama Bu Mariatul? Kurang lebih 3 tahun, Bu. Oke, Bu Mariatul, terima kasih. Selanjutnya Bu Rindi Antika. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika. Saya dari Salut, Tanah Abang. Diam di Tanah Abang. Sudah honor di SD selama 3 tahun menjadi TU, Bu. Bukan jadi guru sih. Terima kasih. Oh, iya. Oke, Bu Rindi. Terima kasih. Bu Rindi. Bu Rindi dari mana tadi Bu Rindi? Dari Tanah Abang Pali, Bu. Provinsi mana itu Bu Rindi? Sumatera Selatan, Palembang, Bu. Oh, Palembang, Wong Kitogalo, Bu Rindi. Yo. Oh iya. Oke, selanjutnya Bu Lisgianti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizkyanti, pekerja dari Pekanbaru, Bu. Saya sudah mengajar di dekat rumah. Alhamdulillah sudah lama mengajarnya, sekitar 17 tahun. Terima kasih, Bu. Wah, mantap Bu Lisgianti ya. Ini senior kita nih Bu Lisgianti. Terima kasih. Ada yang belum saya sebutkan? Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sepertinya sudah ya. Jadi ini total ada 10 apa 9 nih Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan ke pengantar materi ya Bapak Ibu. Mungkin kan tadi sudah baca-baca mungkin ya di laman e-learning-nya, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu, akun saya tuh baru bisa berhasil untuk masuk e-learning tuh siang tadi Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali karena saya juga belum menginputkan video-video video sapaan dan lain sebagainya. Oh, ini ada yang masuk lagi ya, Bu Hartanti. Bu Hartanti, selamat malam. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, Bu Hartanti. Nama, asal, sudah mengajar atau belum? Silahkan, Bu Hartanti. Semuanya tadi udah memperkenalkan diri, Bu. Nah, ini tinggal Bu Hartanti. Silahkan. Halo, Bu Hartanti bisa mendengar suara saya? Kayaknya ini masih ke mute. Iya Ibu, mohon Nah, maaf ya. baru bergabung. Iya, tidak apa-apa Bu. Silakan memperkenalkan diri. Oke, Ibu, nama saya Hartanti, Ibu. Saat ini saya ngajar di SDN Kalisat 1, ngajar kelas 4. Dari Pokjar mana Bu? Pokjar Kalisat, Ibu. Provinsi mana tuh Bu? Jawa Timur. Jember, Oh Ibu. ya, Jember ya. Oke, terima kasih Bu Hartanti. Mohon maaf ya Ibu, Bapak, baru bergabung. iya tidak apa-apa. Bapak Ibu, mungkin saya bisa dibantu kita screenshot layar dulu ya. Ini karena layar saya nggak bisa muncul wajah Ibu semuanya yang di laptop. Ini saya coba pakai HP coba. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bu Dian, silahkan dinyalakan dulu kameranya, Bu. Oke, sudah ya. Silakan Bapak Ibu semuanya kita presensi foto dulu. Silahkan senyum cerianya ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 3. Oke, kemudian tolong jempolnya ya Bapak Ibu ya. Silahkan diperlihatkan juga jempolnya. 1,
2, 3. Oke, coba saya kirim ke grup dulu ya. Ini sebagai bukti pertemuan perdana kita. Oke, alhamdulillah lumayan cukup banyak ya. Ada sekitar 11 nih, 10 apa 11 nih ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan share materi pengantarnya. Mohon izin apakah sudah bisa muncul di layar? Sudah, Ibu. Bu. Oh, sudah ya? Oke. Ya, Oke. sudah, Bu. Nah, mungkin ini sudah ada di learning ya, Bapak Ibu tidak usah dicatat. Ini saya hanya mereview saja terkait dengan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, oke. Yang pertama, ini agak lemot. Oke, yang pertama ini terkait dengan konsep karya ilmiah ya, atau biasa kita singkat karil begitu. Nah, karil ini karya ilmiah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang belum pernah mendengar sebelumnya atau ini terasa asing. Nah, ini mata kuliah lanjutan dari kemarin apa tuh namanya? Apa Bapak Ibu? Kemarin istilahnya mata kuliah apa yang kayak seminar proposal kayak gitu? PTK ya, Bu. Ya, ada yang PTK, ada yang apa ya ini? Pokoknya kemarin kan Bapak Ibu sudah menempuh mata kuliah yang kaitannya penyusunan proposal penelitian gitu ya. Nah, ini untuk yang karya ilmiah ini adalah luarannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah melakukan penelitian atau mungkin ada yang belum meneliti tapi bisa menggunakan juga teknik studi pustaka ya atau menganalisis dari temuan-temuan atau jurnal-jurnal orang lain tuh juga bisa gitu. Jadi nama ilmiahnya ini scientific paper ya atau karya tulis ilmiah KTI. Nah, tulisan atau laporan tertulis, nah isinya itu apa? Isinya ini memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian pemikiran ya suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, artikel ilmiah ini adalah syarat ya Bapak Ibu, perlu digaris bawahi, ini adalah sebagai prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasi melalui repositori UT atau Rama Repositori Kemdikbud gitu. Jadi nanti diupload di sana. Kemudian ragam karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dimuat pada jurnal ilmiah. Jadi memang harus orisinil ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu hanya sekedar copy paste karya orang lain. Nah, tidak bisa. Karena nanti juga di akhir akan melewati cek plagiarisme ya, apakah artikelnya Bapak Ibu ini tingkat plagiasinya atau tingkat menduplikasi karya orang lainnya tinggi atau tidak. Nah, nanti ada pengecekan seperti itu. Jadi memang harus gimana caranya tetap harus kita kerjakan sendiri begitu Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk elemen karya ilmiah ini ya, jadi yang pertama ada substansi, ada sistematika, ada format, kemudian ada gaya atau style. Ini kayaknya, nah ini tampilannya lambat ya. Yang pertama substansi, jadi
ini berkaitan dengan isi karya ilmiah, ini mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Jadi nanti substansinya itu, isinya itu ini merupakan kajian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya kemarin sudah ada yang melakukan perihal PTK ya, mungkin ada penelitian Ibu Bapak semuanya misalnya sudah meneliti tentang kelasnya ya, jadi ada permasalahan apa di kelas, kemudian Bapak Ibu mencoba suatu alternatif pemecahan masalah. Misalnya ada siswanya yang mungkin kok ini sudah kelas 5 tapi kok kemampuan membacanya masih banyak yang belum bisa membaca. Nah, kemudian Ibu memberikan solusi mungkin dengan metode atau media apa, kemudian ternyata berhasil. Nah, seperti itu. Jadi memang berisi kajian ya, Bapak Ibu. Jadi hasil penelitian yang sudah dilakukan gitu. Atau Bu, saya belum pernah meneliti gimana ya? Nah, nanti juga bisa dengan studi pustaka Bapak Ibu. Jadi boleh kita membuat karya ilmiah itu dari hasil kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu ya. Tentunya ya tidak hanya satu saja, tapi analisisnya dari banyak jurnal gitu ya. Misalnya 10 jurnal Ibu analisis, oh ternyata seperti ini. Nah, nanti disimpulkan atau dianalisis. Nah, hasilnya itu bisa dijadikan artikel ilmiah gitu. Jadi itu studi pustaka atau bisa juga nama lainnya literatur review. Kemudian yang kedua, ini sistematika ya. Karena ini karya ilmiah tentu saja harus memenuhi sistematika atau ada aturannya dalam menyusunnya gitu. Jadi ada aturan yang harus diperhatikan dalam penyusunannya nanti. Kemudian yang ketiga, format. Nah, formatnya ini tata tulisnya ya, kaitannya dengan marginnya, ukuran kertas, kemudian pemilihan jenis huruf, bahkan sampai besar kecilnya huruf. Nah, itu juga harus menyesuaikan gitu. Kemudian gaya style. Nah, ini penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, penyajian, ilustrasi gambar, tabel, metrik, tata cara pengutipan, dan penulisan sumber pustaka. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kriteria artikel ya. Nah, yang terpenting Bapak Ibu nanti yang pertama penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, nah ini Bapak Ibu ya, ini perlu diperhatikan betul, harus bebas plagiasi ya, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Tindakan tidak terpuji lainnya itu misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu mengklaim karya orang lain, terus Bapak Ibu hanya mengganti nama penulisnya menjadi nama Ibu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya plagiasi, pencurian karya orang lain. Nah, itu bahaya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir nih ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari referensi jurnal itu usahakan yang terbitannya 5 tahun terakhir. Jadi paling terakhir kalau saat ini berarti artikel yang publish-nya itu maksimal di tahun 2020 gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian status mata kuliah Karil ini, jadi mulai semester 2022-23.1, 2022.2, ini Karil ini merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan mata kuliah lain. Jadi ini terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Oh ya, tadi mata kuliah PKP ya Bapak Ibu ya. PKP, saya lupa.
Oke, jadi ini tidak memiliki bobot SKS Bapak Ibu ya. Kemudian topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah ini sesuai dengan keilmuan program studi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini menempuh di UTNI PGSD, ya sesuai dengan kaidah pendidikan dasar gitu. Jadi jangan nyeleneh ya, prodinya PGSD tapi topik artikelnya masalah kesehatan, kedokteran, teknik sipil. Nah, itu kan nggak relate ya Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian yang keempat, nih artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya, atau hasil penelitian orang lain. Kemudian bagi mahasiswa FKIP, artikel ilmiah dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah PKP, pemantapan kemampuan profesional. Kemudian skor kelulusan minimal ini 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan skor di bawah 75, itu artinya tidak lulus dan harus mengulang di semester berikutnya begitu. Kemudian yang ke-6 statusnya ini lulus atau tidak lulus ya. Jadi hanya seperti itu nanti status kelulusannya. Kemudian yang ke-7, ini merupakan prasyarat kelulusan ya. Jadi ini penting di antara sangat penting mata kuliah ya Bapak Ibu. Jadi ini memang sebagai prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program D4 maupun sarjana di UT begitu. Kemudian seperti itu ya Bapak Ibu, mari kita berdiskusi ya. Apakah mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan karil ini? Seperti itu. Oke. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita ya tentang karil ini? Silakan Bapak Ibu. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Bu, apa judul dari karil itu, misalkan judul dari karil itu harus sama kayak judul dari laporan PKP, Bu? Bisa boleh sama, bisa juga tidak sama nggak apa-apa Bu. Yang penting tetap sesuai pada jalur ya. Misalnya prodinya PGSD ya PGSD gitu Bu. Tergantung juga sama Ibu mau ngangkatnya itu hasil penelitian dari hasil PKP atau dari olahan sendiri nih dari hasil analisis jurnal atau studi pustaka. Nah gitu. Kalau mau bikin judul baru juga boleh. Nanti karena belum meneliti ya nanti pakai yang tadi studi pustaka menganalisis dari jurnal-jurnal atau penelitian orang lain gitu. Gitu Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya, Bu, Ibu. saya tanya Bu. Oke, Bu Liskianti dulu ya. Silahkan Bu Liskianti. Ini Bu, setelah kita mengajukan judul, kan saya lihat ini kan kita udah sesi kedua. Nah di sesi 1 itu apakah udah ada tugas apa nanti kita ngumpulnya di sesi 1 atau di sesi 2 gitu? Saya masih bingung Bu melihat learning-nya itu. Makasih Oh Bu. iya, sebentar ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Untuk template tugas 1 saya coba share ya. Barangkali Bapak Ibu belum punya template tugas 1 ya. Tugas 1. Oh iya Bapak Ibu di setiap tagihan tugas-tugas itu tolong tetap dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Karena itu nanti juga harus dilengkapi nanti di akhir kan kalau tidak ada pekerjaan Bapak Ibu semuanya nanti juga itu nanti tidak bisa ini ya, itu kan bagian dari proses ya Bapak Ibu. Nanti silahkan tetap dikerjakan sebisanya gitu.
Nah, itu saya Jadi share di di grup. Bisa dicek di grup ya Bapak Ibu. Itu tugasnya. Nah, jadi nanti ada referensi jurnal, silahkan dianalisis nanti ya, sesuai template. Bentar, ambil dulu ya. Sudah muncul di grup ya Bapak Ibu untuk template-nya. Nah, itu tinggal diisi aja Bapak Ibu. Kan tagihan tugas 1 itu kan untuk mencari referensi. Gitu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ya, sana dulu. Bu dekat adik sana. Halo, Bu Ibu, Hartanti. izin bertanya. Ya, Oke. silakan. J. Referensi jurnal ini kita uploadnya itu per minggu atau bagaimana Ibu, atau pas pertemuan berikutnya untuk yang referensi jurnal yang seperti Ibu kirim tadi? Oke. Kita lihat sesuai aktivitas ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih saya coba cek juga karena tidak hafal ya. Jadi aktivitas belajar 1. Nah, di aktivitas belajar 1 sudah tagihan atau belum? Belum ya. Kemudian di aktivitas belajar 2 kita cek dulu. Di aktivitas yang kedua ini juga belum ya. Ini masih pengenalan sama tutorial web kita ini. Nah, di aktivitas belajar 3 baru Bapak Ibu mulai memperhatikan tugas yang pertama. Jadi di tugas 1 ini saudara mahasiswa diharapkan mengakses tugas 1 yang telah disediakan. Jadi nanti diharapkan dapat mengumpulkan tugas 1 pada tempat yang disediakan pada tempat tugas tersebut. Nah, di sini di tugas di aktif belajar 3 Bu, nanti nguploadnya ya. Nah, ini dibuka dari 21 April sampai maksimal 4 Mei. Jadi nanti silahkan mengerjakan dan mengumpulkan di durasi waktu tersebut gitu. Jadi nanti tugas yang pertama ini menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan dikaji, kemudian mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi ya. Jadi kalau misal jurnalnya nasional itu cari yang dari web jurnalnya Sinta ya, terindeks Sinta. Jadi pastikan web jurnal yang berasal referensinya itu dari web Sinta minimal 1 sampai 6 gitu. Dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Jadi kalau jurnal itu 5 tahun terakhir, tapi kalau buku itu 10 tahun terakhir. Kemudian kerangka tulisan ilmiah, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah ada ya Bu di e-learning itu. Yang pertama, silakan klik add submission, kemudian ketik topik artikel karya ilmiah yang akan dikembangkan pada kotak online teks. Kemudian yang ketiga, unggah file artikelnya. Nah, kayak gitu. Gambarannya sudah rinci di situ ya Bapak Ibu, jadi nanti bisa dipraktekkan gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, tadi sudah jelas belum Bu? Siapa tadi Bu Hartanti yang tanya ya? Alhamdulillah, sudah Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, Ibu, Pak Adi, sudah jelas Pak Adi? Mungkin ada yang ditanyakan? Bu, mohon maaf izin bertanya sekali lagi. Ya, silakan. Bu, itu yang di tugas 1 judul artikel dan itu tuh judul artikelnya kita karya ilmiah atau gimana itu Bu, maksudnya Bu? Iya, Judul iya artikel betul. sama rumusan masalah. Oh, Ya, jadi kan ini rencana artikel yang akan Bapak Ibu buat gitu. Jadi nanti supaya referensi-referensinya itu sesuai dengan judulnya gitu, Bu.
Seperti itu. Betul, Bu? Iya, Ada paham. lagi yang ditanyakan? Bu, maaf Bu, izin yang ditanyakan Ibu Siti apa Ibu tadi diulang Bu, soalnya di sini putus-putus. Oh, jadi tadi Bu Siti ya tadi tanya judul yang ditulis di tugas 1 itu adalah judul calon artikelnya Bapak Ibu semuanya gitu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu. Berarti judul artikel kita ya Bu ya. Judul artikel Iya, karya betul. ilmiah kita. Ya, terima kasih Iya, Bu. betul, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Sebelum saya akhiri Bapak Ibu. Pak Adirawan tidak ada pertanyaan ya. Ini Bapak laki-laki sendiri di kelas kita nih. Bu, izin bertanya lagi Bu. Iya, boleh Bu, silakan. Yang saya maksudkan tadi itu di sesi 1, kan biasanya setiap sesi itu kan ada pengumpulan tugas. Nah, saya tidak menemukan kalau biasanya kan ada linknya untuk mengirim tugas itu nggak ditemukan gitu loh Bu. Maksudnya saya setelah kita mengajukan judul itu di sesi keberapa kita mengumpulkannya gitu. Saya lihat di sesi 1 itu hanya diskusi aja gitu. Di aktivitas belajar 3, Bu. Sesi 3. Jadi di sesi 1 kita ini tidak mengumpulkan tugas ya, Bu? Tidak, Bu. Jadi hanya sesuai arahan di sesi 1 aja gitu, Bu. Itu yang saya bingungkan. Kalau seandainya ada tugasnya, di mana link mau mengumpulkan gitu, Bu? Kelas 3 ya, Bu. Jadi setiap aktivitas belajar tuh masing-masing ada tupoksinya. Jadi yang untuk yang aktivitas pertama itu kan masih pengenalan, Bu. Pendahuluan. Jadi kayak belajar mandiri gitu. Kemudian kegiatan belajar 2 ini mulai to web nih ya yang saat ini kita lakukan. Kemudian di kegiatan belajar ketiga ini ada tugas 1. Nah, kemudian di kegiatan belajar 4 nih nanti ada tutorial yang kedua ya. Kemudian kegiatan belajar yang kelima ini ada tugas 2, kemudian kegiatan belajar 6 nanti ada web ketiga, kegiatan belajar ke-7 ada tugas 3, kemudian ada tugas 3 lanjutan, kegiatan 9 web ke-4, kemudian kegiatan ke-10 tugas 4, itu Bu. Itu sudah ada rinciannya Bu, itu aktivitas apa saja yang kita lakukan gitu ya di pertama di proses pembelajaran kegiatan aktivitas belajar ke-1 itu sudah lengkap semuanya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi ya Bu skemanya. Iya, soalnya kan sesi 1 ini kan udah mau habiskan Bu, jadi takut kalau memang seandainya ada tugas tapi di mana ngirimnya, apa tugasnya gitu saya Oh. bingung sekarang. Tidak Jadi Bu, aman. kita pengajuan judul ini nanti di web ketiga ya Bu ya? Kita mengumpulkan. Iya, di sesi ketiga, aktivitas belajar ketiga gitu. Terima kasih Bu infonya. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya, Ibu. Silahkan. Jadi nanti tugas satunya itu yang dikirim sama Ibu itu ya formatnya? Ya, betul. Tinggal diisi aja, Nah, Bu. itu kan ada itu ya, Bu. Kan ada judul artikel. Nah, itu kan Ibu keterangannya ada artikel 1, artikel 2, artikel 3. Nah, itu diisi semua apa satu aja ya, Bu? Oh, Semuanya? yang ini kan gini Bu, jadi kan Ibu cari referensi, ini minimal kan 5, ini minimal ya Bu, kalau Ibu mau 10 juga boleh. Nah, ini yang Ibu temukan itu ditulis judulnya, jadi ini untuk pembanding atau menganalisis nanti ya, jadi silakan dituliskan temuannya berapa, misal 5 atau 10 ya dituliskan semuanya judulnya Bu. Gitu. Tapi kalau yang di identitas atas itu adalah judul artikel calon artikel Bapak Ibu semuanya gitu. Kalau yang di kolom itu adalah referensi. Putus, Bu. Kalau yang di kolom itu adalah judul jurnal
referensi. Tapi kalau yang untuk identitas di atas itu adalah judul artikel kandidat Artikel. calon artikel Bapak Ibu gitu. Itu Bu. Oh iya, baik Bu. Ya Bu Eli. Ada lagi? Nah, untuk tugas-tugas ini adalah panduan atau tahapan ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah memenuhi tugas-tugasnya ini nanti akan enak nanti di penyelesaian tugas akhirnya untuk penyusunan keseluruhan artikel nanti dipermudah dengan adanya itu Bapak Ibu. Jadi nanti tetap ikuti saja sesuai aktivitas belajarnya gitu. Ada lagi? Tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Pak Adi Irawan tadi kayaknya mau tanya apa Pak? Jadi tidak? Enggak Bu, cukup. Oke. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan susulan nanti bisa di grup ya Bapak Ibu. Jadi grup WA itu